posisiku sekarang adalah ketua umum partai. Ya. Ketua umum partai berarti aku ngurus 38 provinsi. Ya. Berarti kan di seluruh Indonesia. Kalau aku jadi wali kota Solo, aku ngurus 5 kecamatan. Nah, 5 kecamatan. 5 kecamatan yang dimana itu isinya 600.000 orang. Kan PSI lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi maunya Nggak tahu juga sih. Emang itu nggak menjawab pertanyaan sih, iya. emang. Jadi maunya wali kota Solo atau Jakarta? Kalau bisa disuruh pilih nih, Ya. suruh pilih Jakarta. Jakarta. Pilih Jakarta. Mau maju berarti atau sekalian gubernur, pilgub kan Oh bentar iya, lagi. bentar lagi pilgub. Pilgub. Mungkin duet sama Pak Anies kali ya. Pak Anies. Oh, betul Pak Anies. Kayaknya Jadi belum tentu nanti Pak Anies Pak mau. Anies- Posisinya Pak Anies sekarang kan belum ada partai. Sedangkan aku Iya. di Jakarta punya 8 kursi. Baik, Bursa, kita lanjutkan. Bang Ciko, saya langsung ke dirimu. Jadi gimana nih membaca tadi statementnya Kaisang? Anaknya mau loh. Kalau sempat ditanyakan mau Solo apa Jakarta, dia Mau pilih Jakarta. lah, dia udah mau jadi ketua umum partai, artinya dia mau mencapai apapun yang harus dicapai sebagai seorang politisi, ya kan, tertinggi sekalipun itu kalau boleh presiden tentu ya. Dan saya juga melihat ada semacam sibling rivalry antara Kaisang dengan Gibran. Kalau kita lihat dari statementnya tadi, mengecilkan sekali posisi wali kota Solo, ya kan, yang hanya 600.000, sementara PSI partainya lebih besar, sementara kakaknya sekarang masih wali kota di Solo ya. Nah kalau saya gini lah, kita bicara soal, kalau bicara hukum udah ada ahlinya di sini, Ferry ya. Sosiologi udah ada ahlinya Mbak Oki ya kan, dari partai politik yang juga ada. Tapi kita mau bicara soal pola pattern ya, ini pola yang sama juga sekarang. Kalau kita bicara soal sosok Noel yang berada di sini misalnya, beliau ini kan kita tahu adalah seorang loyalis Jokowi, padahal sekarang sudah ada di Partai Gerindra, gitu. Tapi sekarang sangat berapi-api membicarakan soal Kaisang, membela soal Kaisang, ya kan? Padahal kalau kita bicara soal Gerindra, Budi Jiwandono adalah sosok yang sangat memadai untuk menjadi calon gubernur, ya kan? Pendidikannya memadai di dalam maupun di luar negeri, ya Usianya nggak akan menimbulkan perdebatan ya juga kan? gitu ya. Asli anak Jakarta Budi ini, ya maksudnya lahir besar di Jakarta, bergaul di Jakarta walaupun sebagian masa kuliahnya berada di luar negeri. Sekarang juga adalah seorang wakil ketua komisi di DPR gitu ya. Sebenarnya udah punya sosok yang memadai. Kenapa masih juga ada Noel yang berapi-api membela Kaisang? Karena Noel ini kita tahu adalah loyalis Pak Jokowi, ya kan? Jokowi mania, ketuanya beliau. Nah ini kan pola Noel. Jadi semua ini bisa dibaca. Kalau secara hukum Bung Ferry bisa sampaikan, secara sosial, secara politis secara juga politis, Anda baca secara gitu. pola dan secara fakta-fakta sosial yang ada, ini udah jelas untuk siapa di sini. Jadi segamblang itu Anda membaca bahwa ini Sangat memang gamblang. urusannya Tapi untuk kembali Kaisang. lagi, belum tentu Kaisang maju. Nah Ya. ini juga akan menjadi senjata bagi mereka. Padahal Kaisang tidak maju nanti karena surveinya rendah, karena respon dari masyarakat negatif. Sampai hari ini belum ada respon positif. Ya. Tapi kan kita tahu nih, ada bansos yang akan dijanjikan sampai bulan Desember nih, akan diupayakan. Bahkan sudah di statement itu sudah keluar dari mulut Pak Jokowi. Ini juga pola, iya kan? Nah ini Akhirnya gaya kampanye yang kemarin diulang lagi. Gini loh, kita tidak menuduh tapi menuduh, gimana ya? Tidak salah untuk menduga, tidak salah untuk mencurigai karena polanya ada. Ya kan, patternnya ada. Rentetan kejadian yang mirip-mirip ini sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Jadi bisa kebaca ke depannya. Anda yakin Betul. bacaan politik Anda nggak salah? Sepertinya sih enggak ya. Tapi itu tadi. Tapi kalau sampai nggak maju, alasannya adalah surveinya masih rendah. Menurut Anda maju atau nggak Kaisang, Bang Ciko? Menurut saya dengan situasi ingin hari ini. maju, tapi kalau lihat dari survei sampai hari ini menurut saya Berat. belum tentu ya, berat gitu. Oke, baik. Bang Noel, silakan tanggapi statement dari Bang Ciko tadi. Ya, kalau ditanya soal Budi Jiwandono, Mas Budi Jiwandono kan sudah mendeklar dan terkonfirmasi bahwa beliau tidak maju karena ada petugas-petugasan beliau di parlemen. Kemudian saya dianggap seorang loyalisnya Jokowi, memang saya loyalisnya Jokowi. Saya tegaskan bahwa saya pendukung beliau. Tapi kita juga pendukung yang kritis, tidak mungkin membiarkan kekuasaan itu ugal-ugalan dengan hasrat kekuasaan yang tidak mungkin gitu. Contoh yang sederhana, saya satu-satunya pendukung Jokowi yang menolak gagasan 3 periode. Dan itu terkonfirmasi. Di kawan-kawan Metro TV juga masih bisa melihat jejak digital saya. Kemudian ketika ada isu juga Jokowi menjadi wapres, saya juga menolak. Kemudian perpanjangan durasi kekuasaan Pak Jokowi, saya tolak. Artinya, saya pada substansi itu Bang. sepakat dengan apa yang Gimana? Jadi isu bahwa mau memperpanjang masa jabatan 3 periode jadi wakil presiden benar semua itu berarti Bang? Sehingga Abang tolak? Ya, bukan soal benar atau tidak. Ya, benar gagasan itu gagasan kejahatan menurut saya. Saya tegaskan, itu gagasan kejahatan.
kejahatan dalam demokrasi itu menjadi ancaman kita semua yang punya semangat untuk mencari demokrasi kita yang lebih berkualitas. Makanya saya tegaskan, ya saya seorang loyalis Jokowi. Saya pertegaskan, saya seorang loyalis Jokowi. Tapi saya tidak akan membiarkan namanya demokrasi yang pernah kita perjuangkan di 98 diselewengkan dengan asas kekuasaan yang menurut saya itu membahayakan demokrasi. Itu. Baik. Sekali lagi, Ciko. Merdeka. Baik, Mbak Oki saya minta tanggapan lebih jauh. Anda yakin dengan statement dari Bang Noel dan juga beberapa pihak yang memang memiliki argumentasi yang sama, nggak akan mereka akan merelakan gitu demokrasi yang sudah dibangun sampai ini bisa hancur perjuangan reformasinya? Saya sedikit terpukau dengan Bang Noel yang masih meyakinkan diri loyalis Pak Jokowi, padahal sebentar lagi Pak Jokowi sudah akan resign, outgoing presiden. Dan terus diulang-ulang bahwa ini adalah loyalis Jokowi. Nah, tapi dan ini menarik gitu loh. Termasuk tadi ketika ada celetukan, berarti benar dong dulu ada usulan 3 periode dan sebagainya itu yang nggak usah dibahas ya. Itu hanya sekedar menggarisbawahi pembicaraan Bang Noel. Saya mau nyambung ke tadi Afi sebut ya, pembicaraan tentang taktik. Seandainya nanti memang Kaisang akhirnya maju, kita sama-sama nggak tahu, bisa jadi surveinya rendah dia nggak jadi, tapi kita asumsikan kalau maju, apakah taktiknya akan diulang? Saya melihat tentu karena pertama dari sisi resource, dari sisi sumber daya, bapaknya masih presiden pada saat itu, dia bisa kita bisa menduga akan ada tetap penggunaan sumber daya yang luar biasa, akan bisa jadi tetap ada bagi-bagi bansos di DKI Jakarta. Lalu yang kedua, kalau kita bicara tentang style gaya kampanye, akan ada pengulangan besar-besaran terhadap tipe gemoy-gemoyan. Kita tahu sejak Kaisang muncul ke publik sebagai ketua PSI, Pak Kaisang mengusung politik santuy. Jadi di mana-mana balihonya santuy. Dan ketika kita melihat gemoy berhasil, maka ini akan semakin meyakinkan Kaisang dan pilkada-pilkada di seluruh Indonesia bahwa yang seperti itu yang bisa memperebutkan suara publik. Maka kita akan melihat parade kampanye yang semakin menjauhkan pada diskusi gagasan. Kita akan semakin banyak melihat perlombaan yang berfokus pada lucu-lucuan, pada gimmick, pada hal-hal substansi ini. Baik. Kita harus jeda, nanti saya minta tanggapan narsum yang lainnya, termasuk juga apakah para narsum melihat ada grand design untuk memenangkan Kaisang demi legasi Jokowi yang mana sudah ada Gibran, kakaknya menjadi wakil presiden terpilih. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.